Shalom, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kita akan kembali disapa Sabda Tuhan pada saat ini. Namun sebelum kita disapa Sabda Tuhan, mari kita berikan hati kita untuk dipimpin Roh Kudus. Kita berdoa. Terpuji dan termulia namamu ya Tuhan, buat sabdamu dalam hidup kami. Pada saat ini kami mendengarkan firman Tuhan, urapi kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami sehingga kami mengerti firman dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adapun sabda Tuhan pada saat ini yang tertulis dalam kitab surat Paulus kepada jemaat Roma, pasal pertama ayat 16 sampai dengan 17, inilah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tanggal 31 Oktober setiap tahunnya gereja-gereja Lutheran merayakan yang namanya yaitu Tahun Reformasi Gereja. Hal itu bermula di mana tepat pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Martin Luther menuliskan 95 dalilnya atau pendapatnya menentang ajaran Roma Katolik, yaitu dalam penjualan surat indulgensia. Di mana pendapat atau dalil yang disampaikan oleh Martin Luther, dia paham bahwa penjualan surat indulgensia itu tidak alkitabiah atau tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Oleh karena itulah maka lahirlah salah satunya kelompok-kelompok pendukung Luther, dan mulai pada saat itu dirayakan Hari Reformasi Gereja. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Rasul Paulus menuliskan sebuah suratnya, dan tulisan Paulus kepada jemaat Roma merupakan tulisan bentuk pengajaran. Ada surat Paulus bentuk nasihat, ada bentuk pastoral. Namun dalam hal ini, dalam kitab Roma, tulisan Paulus yaitu berdasarkan yang namanya doktrin atau ajaran. Di mana Rasul Paulus memahami betul bahwa manusia memperoleh keselamatan bukan karena kekuatan, bukan karena kepintaran, bukan karena perbuatannya, namun karena iman kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, dalam ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Paulus memahami bahwa keyakinan dia bahwa Injil Tuhanlah kekuatan Allah untuk melepaskan. Pada saat itu orang-orang Yunani berpikir bahwa kebenaran sesungguhnya ketika mereka mampu melakukan Taurat Musa. Maka dengan melakukan Taurat Musa, siapa yang bisa melakukannya akan memperoleh keselamatan. Lalu orang Yunani berpikir terbalik juga. Mereka boleh bangga oleh karena pengetahuan, ilmu pengetahuan yang mereka anut, yang mereka pahami, filsafat. Maka mereka katakan, supaya bisa memperoleh keselamatan adalah dengan berpengetahuan. Kedua ajaran ini tentu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka Paulus katakan,
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Apakah Injil itu? Injil itu adalah keselamatan atau berita sukacita yang ada dalam diri Yesus Kristus, di mana Yesus lahir, Yesus besar, Yesus mati, Yesus disalibkan, Yesus mati, dan Yesus bangkit, bahkan Yesus naik ke surga. Di dalam Injil, di dalam berita sukacita yang Yesus sampaikan, maka ada sumber keselamatan. Lewat pengorbanan yang Yesus sampaikan, maka itulah Injil yang kokoh, cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Lalu, Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dalam ayat yang ke-16 ini juga dikatakan pertama-tama orang Yahudi tetapi orang Yunani. Yang dalam hal ini, Paulus mau mengatakan bahwa Injil keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus tidak hanya kepada orang-orang tertentu. Walaupun memang orang Yahudi, karena mereka terlebih dahulu mengenal atau mendengarkan tentang Kristus. Tapi sesungguhnya keselamatan yang Yesus sampaikan itu nyata kepada semua orang, tanpa terkecuali. Maka jangan ada berpikir kita di dalam kehidupan ini yang hanya memperoleh keselamatan hanya kita, hanya aku, hanya gerejaku, hanya sukuku. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Tetapi yang benar adalah bahwa keselamatan itu diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kepada masing-masing manusia yang ada di dunia ini. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah kita mau menerima keselamatan itu dan hidup di dalam keselamatan itu? Sering sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasih, keselamatan itu sudah Tuhan berikan dalam Yesus Kristus, tapi kita membiarkannya. Ibarat sederhananya Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ketika kita lapar, haus, ada makanan yang boleh kita ambil, yang sudah diserahkan kepada kita, tapi kita tidak mau memakan makanan ini. Kita biarkan perut kita kosong, kita biarkan dahaga kita, haus kita tetap ada. Maka apa yang terjadi? Kita tetap sakit, kita tetap berdosa, kita tetap lapar, kita tetap haus. Maka keselamatan itu juga diberikan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus kepada kita. Akan tetapi apakah kita mau hidup di dalam keselamatan itu atau tidak? Lalu dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan dipimpin oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman, yang sama seperti yang dikatakan dalam kitab Habakuk pasal 4 ayat 2. Maka orang akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, lalu kita akan katakan, Pak Pendeta, walaupun saya tidak pernah gereja, saya hidup toh. Walaupun saya tidak pernah berdoa, saya hidup toh. Iya, mungkin engkau hidup secara jasmani. Tetapi firman ini mengatakan tidak demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam apa? Di dalam Injil. Kebenaran Allah tentu berbeda dengan kebenaran manusia. Kebenaran manusia cenderung menggunakan akal. Kebenaran manusia cenderung apa yang menurutku benar dan menurut orang lain belum tentu. Namun kebenaran Allah ini dinyatakan benar-benar bisa dirasakan oleh orang, oleh setiap orang. Bisa diuji dari segala hal. Bisa diuji oleh waktu, bisa diuji oleh hukum, bisa diuji oleh siapapun itu. Kebenaran Allah menjadi kebenaran yang mutlak. Lalu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sering sekali dalam kehidupan kita tidak hidup di dalam kebenaran Allah. Tapi firman ini katakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Lalu kita akan menerima kebenaran itu tidak dengan akal, tidak dengan kekuatan, tidak dengan kekayaan, tapi dengan iman. Maka setiap orang yang beriman, yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat dunia, maka dia memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tema yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan Injil yang membaharui. Bagaimana Injil Tuhan mampu membaharui kita? Apa yang boleh kita lihat bagaimana Injil Tuhan ini membaharui? Yang pertama, ketika Injil membaharui kehidupan kita, maka kita harus bertindak dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, ketika Injil Tuhan membaharui kita, kita bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan yaitu kita hidup di dalam kasih.
Injil Tuhan yang membaharui kita. Kita diajak, kita diarahkan untuk berbuat sesuai dengan iman itu. Kita berbuat bukan lagi untuk mendapatkan keselamatan, tapi kita berbuat karena kita sudah memperoleh keselamatan. Maka orang yang sudah dibaharui oleh Injil harus nampak di dalam perbuatan nyatanya. Jangan kita katakan, aku sudah hidup di dalam Injil. Aku sudah menerima Kristus dari saya sejak bayi. Aku sudah menerima Kristus dari sejak saya lahir. Bapak Ibu, boleh-boleh saja engkau menerima Kristus dari sejak engkau lahir, itu tidak salah, itu sah-sah saja. Namun menjadi pertanyaan pada saat ini, apakah engkau yang sudah mengatakan Injil Tuhan atau engkau sudah menerima Kristus di dalam kehidupanmu? Engkau menunjukkan wajah Kristus di dalam pekerjaanmu? Jangan-jangan Bapak Ibu tidak demikian. Banyak orang tidak demikian. Tapi setiap orang yang sudah dibaharui di dalam Injil Tuhan, dia menjadikan dirinya menjadi cerminan Kristus. Ada kasih di dalam kehidupannya, ada kasih di dalam perbuatannya. Ketika dia berbuat, tidak lagi dia mengandalkan supaya balas jasa, tetapi dia mengandalkan bahwa setiap perbuatannya itu bentuk iman percayanya kepada Yesus Kristus. Mari kita tanya masing-masing pribadi kita. Apakah selama ini engkau berbuat di dalam kehidupanmu, engkau hanya memikirkan balas jasa di dalam kehidupanmu? Jika masih itu engkau pikirkan dalam kehidupanmu, Injil Kristus tidak bisa atau tidak membaharui kehidupanmu. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana Injil Kristus ini mampu membaharui kehidupan kita? Yang kedua, kita harus benar-benar mampu mereformasi diri kita. Seperti yang kami katakan tadi Bapak Ibu, tanggal 31 Oktober diperingati sebagai tahun reformasi. Apa yang boleh kita reformasi dari diri kita? Apakah mungkin engkau mereformasi dirimu dari segala perbuatanmu yang tidak benar menjadi berbuat yang benar? Apakah mungkin engkau mereformasi dirimu dari pekerjaan-pekerjaan yang jauh dari kehendak Tuhan? Namun Bapak Ibu, kita mereformasi diri kita bukan untuk mencari muka. Banyak orang seperti itu. Banyak orang dia melakukan perubahan ini dan itu untuk mendapat kehormatan, untuk mendapat pujian, untuk mencari muka. Padahal mukanya sudah di situ ibaratnya. Tapi Injil yang memperbaharui mengajak setiap orang mereformasi dirinya. Reformasi yang kita lakukan adalah bagaimana perubahan nyata, benar-benar nyata di dalam kehidupan kita, benar-benar nyata di dalam perbuatan kita. Kita mereformasi diri kita karena Kristus sudah hidup di dalam diri kita. Mungkin selama ini kita berkata kasar kepada istri, kepada suami, kepada anak atau kepada tetangga. Tapi lewat firman Tuhan ini, ketika kita sudah mereformasi diri kita di dalam kebenaran firman Tuhan, maka semua bentuk kekerasan harus berubah. Yang ada adalah bentuk kasih di dalam kehidupan. Yang terakhir sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana Injil Tuhan ini yang membaharui kehidupan kita, mengajak kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam perbuatan. Tidak lagi kita pengikut Kristus yang hanya mengandalkan KTP, tidak lagi menjadi pengikut Kristus yang hanya mengatakan pengakuan semata di dalam, tetapi jauh dari perbuatan. Tetapi kita menjadi pengikut Kristus di dalam pengakuan dan juga di dalam perbuatan. Baharui dirimu Bapak Ibu yang Tuhan kasih, tidak dengan uangmu, tidak dengan jabatanmu, tidak dengan kehormatanmu, tetapi baharui dirimu dengan firman Tuhan yang menguduskanmu. Kuduskan dirimu dari segala perbuatan-perbuatan yang cemar. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik. Kami sudah mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Ajari kami supaya kami menghidupi sabda Tuhan. Benar ya Tuhan, bahwa Engkau memperbaharui kehidupan kami dari arah yang tidak benar menjadi benar, dari orang berdosa menjadi orang yang Engkau kuduskan. Terima kasih Bapa. Ajari kami menunjukkannya itu di dalam perbuatan kami setiap saat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, nyatalah kehendak-Mu. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.